Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CS20 kelompok 5 dengan saya Dila Elisia sebagai leader, student ID CS20209 dan anggotanya ada Tia Carolina, student ID CS20041. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dataset yang mencakup pemesanan di dua jenis hotel, yaitu City Hotel dan Resort Hotel. Di sini kami akan membahas 5 jenis modul, dan modul yang pertama itu mengenai bisnis proses analisis. Dan mengenai analisa masalah akan dijelaskan oleh rekan saya, Tia, dipersilakan. Pertama-tama, sebelum kita mengenali masalah, kita harus mengidentifikasi masalah. Jadi, di dalam dataset ini, perusahaan hotel menghadapi beberapa masalah kritis dalam proses reservasi yang dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan dan kinerja operasional. Nah, di dalam tabel ini terdapat faktor dan itemnya. Nah, yang faktor pertama itu ada tingkat pembatalan dengan kode is cancel, itu adalah persentase pembatalan reservasi yang cukup tinggi mengidentifikasikan masalah dalam kepuasan pelanggan dan proses reservasi itu sendiri. Yang kedua ada variabilitas lead time dengan kode lead time, yaitu adalah ketidakpastian dalam manajemen sumber daya. Yang ketiga ada permintaan khusus, yaitu dengan kode total of special request, yaitu ketidakmampuan hotel untuk memenuhi permintaan khusus pada pelanggan dapat berkontribusi pada tingkat pembatalan yang tinggi. Yang keempat ada efektivitas proses pembayaran dengan kode EDR, yaitu kegagalan dalam proses pembayaran dapat mengurangi tingkat konversi reservasi. Dan yang terakhir ada komunikasi selama check-in atau check-out. Ya, dengan kode reservation status, yaitu komunikasi yang tidak efisien selama check-in dan check-out dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Oke, next slide. Selanjutnya ada diagram BPMN, di mana diagram ini menggambarkan proses bisnis reservasi yang sedang berjalan mulai dari inisiasi pemesanan hingga check-out. Nah, analisa masalah ini ditandai dengan yang berwarna kuning. Yang pertama ini, pelanggan ini dapat memilih opsi untuk membatalkan pesanannya atau mengkonfirmasi pesanannya. Nah, jika pelanggan ini memilih membatalkan pesanannya, maka sistem reservasi ini akan mengelola pembatalan dan melakukan pembaruan ketersediaan. Nah, jika pelanggan ini melanjutkan, maka sistem ini akan melanjutkan ke bagian berikutnya. Lalu yang kedua, terjadi pada permintaan khusus di mana layanan kamar ini sering mengalami kendala dalam mengelola permintaan pelanggan, sehingga menyebabkan keluhan dari pelanggan yang berakibat pada pembatalan pemesanan. Nah, lalu yang ketiga terjadi pada proses pembayaran, di mana apabila pelanggan ini merasa bahwa metode pembayarannya ini efektif, maka pelanggan ini akan melanjutkan ke proses pembayaran. Tetapi jika pelanggan ini merasa bahwa metode pembayarannya ini tidak efektif, maka pelanggan dapat membatalkan pemesanannya. Lalu selanjutnya modul 2 mengenai pattern pre-processing, di mana ini ada sebuah flow chart yang menggambarkan proses dalam membersihkan data. Yang pertama, kita tentu akan mengimpor datanya terlebih dahulu, lalu mengecek datanya dari duplikat, lalu mengecek apakah ada missing value-nya. Apabila ada, missing value tersebut dihapus dan diisi. Lalu apabila data tersebut tidak ada missing value yang maka bisa dilanjutkan dengan menentukan batas IQR. Setelah itu memfilter barisnya, lalu kemudian kita melakukan reset kolom uname dan lanjut dengan mereset indeksnya. Setelah selesai maka data baru akan ditampilkan yang kemudian akan kita save. Nah, ini kode program untuk data cleansing-nya. Lalu selanjutnya modul 3 mengenai SQL query. Nah, ini ada query pertama yang bertujuan untuk menghitung persentase pembatalan reservasi untuk setiap hotel berdasarkan tahun kedatangannya.
Nah, ini input yang dihasilkannya menampilkan jenis hotelnya, lalu ini ada tahun kedatangannya, dan ini cancellation rate itu rata-rata jumlah reservasi yang dibatalkannya, persentasenya. Lalu yang selanjutnya ada query kedua, ini bertujuan untuk menghitung rata-rata waktu pemesanan untuk setiap jumlah permintaan khusus, namun hanya untuk pemesanan yang lead time-nya lebih besar dari rata-rata lead time keseluruhannya. Nah, ini input yang dihasilkannya ya, itu berupa jumlah jumlah permintaan khusus dan rata-rata lead time di keseluruhannya. Lalu ada query ketiga, ini bertujuan untuk menemukan tanggal reservasi dengan pendapatan tertinggi dari tamu yang memiliki lebih dari dua permintaan khusus dan status reservasinya itu check out. Nah, ini input yang dihasilkannya itu berupa tanggal reservasinya dan ini rata pendapatan tertingginya. Lalu ada query keempat, ini bertujuan untuk mengelompokkan pemesanan berdasarkan tabel lead time dalam rentang waktu yang berbeda, lalu menghitung rata-rata ADR-nya atau pendapatan harian rata-ratanya untuk setiap rentang waktu lead time. Nah, input yang dihasilkannya itu berupa rentang waktu lead time-nya, yaitu ada 4, dan uh, ini rata-rata ADR-nya. Lalu selanjutnya modul 4 mengenai pattern EDA yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tia. Oke, jadi sebelum melakukan eksplorasi data analis, kita akan mengimport beberapa data dulu, yaitu Pandas, Seaborn, dan Matplotlib, serta menjadikan data cleansing kita yang sebelumnya itu menjadi data frame. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal yang diberikan. Yang pertama ada bagaimana rasio antara lead time dengan jumlah hari reservasi dibatalkan. Itu pertama-tama kita menggunakan filter data yang dibatalkan. Kemudian kita membuat box plot antara lead time dan is cancel-nya. Kemudian bisa dilihat dari sebelah kanan itu ada grafik box plot-nya untuk distribusi lead time untuk reservasi yang dibatalkan. Jadi hasil dari grafik box plot ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembatalan reservasi cenderung terjadi ketika lead time cukup panjang. Next slide. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu apakah ada perbedaan pola pendapatan antara resort hotel dan city hotel selama beberapa bulan tertentu. Jadi kami di sini pertama-tama menghitung pendapatan rata-rata per bulan menggunakan berdasarkan tipe hotelnya. Terus selanjutnya kita membuat line plot untuk pendapatan bulanan. Jadi line plotnya berada di sebelah kanan, grafik line plotnya. Nah, grafik ini menunjukkan tipenya ya. Jadi yang pertama, resort hotel itu cenderung memiliki peningkatan pendapatan selama berbulan-bulan tertentu yang mungkin bertepatan dengan musim liburan atau waktu-waktu puncak wisata. Jadi kemungkinan resort hotel ini musiman gitu untuk di bookingnya. Sementara kalau city hotel ini atau hotel kota ini biasanya memiliki fluktuasi yang lebih kecil dalam HDR yang mengidentifikasi bahwa permintaan di hotel-hotel kota mungkin lebih konsisten sepanjang tahun dibandingkan hotel resort. Oke, next slide. Untuk pertanyaan yang ketiga itu turis dari negara mana saja Kak yang sering melakukan canceling reservation baik untuk resort hotel maupun city hotel. Jadi di sini kami menggunakan kode menghitung frekuensi pembatalan per negara. Kemudian kami menggunakan grafik bar plot untuk negara dengan pembatalan terbanyak. Di sebelah kanan terdapat grafik bernegara dengan pembatalan reservasi tertinggi. Nah, dengan ini kita bisa melihat pola. Yang pertama itu negara-negara yang berada pada urutan teratas memiliki angka pembatalan yang tinggi. Ini dikarenakan pengunjung dari negara-negara ini biasanya memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam merencanakan perjalanan dan mungkin lebih sering membuat pemesanan backup. Nah, untuk pola yang kedua itu pembatalan yang tinggi dari negara ini bisa berdampak kepada strategi pemasaran hotel, di mana hotel dapat menawarkan promosi atau kebijakan khusus untuk mengurangi tingkat pembatalan tersebut. Next slide. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana perilaku pemesanan last minute yang terjadi? Jadi di sini kita pakai
Pertama-tama kita menghitung jumlah pemesanan last minute-nya dulu, lead time kurang dari sama dengan 3, kemudian kita membuat control untuk last minute booking-nya. Di sebelah kanan ada gambar grafik control perilaku pemesanan last minute-nya. Nah, di sini kita bisa memberikan beberapa insight. Yang pertama itu City Hotel terlihat memiliki jumlah pemesanan last minute yang lebih tinggi dibandingkan resort hotel. Mungkin karena resort hotel tadi seperti musiman gitu ya. Kemudian yang kedua, pembatalan pada pemesanan last minute cenderung lebih rendah. Pemesanan mendekati tanggal check-in, kemungkinan besar adalah perjalanan yang sudah dipastikan. Dan sehingga kecil kemungkinan untuk dibatalkan. Oke, next slide. Selanjutnya modul terakhir mengenai A/B testing, di mana kita memiliki dua hipotesis. Yang pertama itu H0, yaitu rata-rata ADR untuk City Hotel sama dengan Resort Hotel, dan H1 rata-rata ADR untuk City Hotel berbeda dari Resort Hotel. Nah, metode pengujiannya ini menggunakan uji tetes, dan langkah-langkahnya itu akan diimplementasikan oleh rekan saya. Iya. Oke, yang pertama itu sesuai dengan data yang tadi, kita akan menambahkan dari Skippy Stats mengimpor test in. Jadi pertama-tama kita melakukan memisahkan data ADR berdasarkan tipe hotelnya, lalu melihat rata-rata ADR pada kedua tipe hotel. Selanjutnya kita melakukan uji CS, dua sampel independen, kemudian kita melakukan visualisasi distribusi ADR untuk kedua tipe. Slide. Nah, dari kode pemrograman itu kita memberikan dua output, yaitu pertama itu kita ada menghasilkan p-value-nya sama dengan 0,00, dan yang terakhir ada berbentuk grafik distribusi ADR City Hotel versus Resort Hotel. Nah, karena dengan p-value 00, berarti kita akan menolak H0 dan menerima H1. Dan ini menunjukkan juga bahwa perbedaan rata-rata ADR dan City Hotel rata-rata ADR antara City Hotel dan Resort Hotel bukanlah hasil kebetulan, tapi kemungkinan besar merupakan perbedaan nyata. Slide. Kesimpulan mengenai ability testing tadi itu mengindikasikan bahwa City Hotel dan Resort Hotel memiliki pola pendapatan harian yang berbeda yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti jenis pengunjung, musim, atau lokasi. Next slide. Oke, sekian dari kelompok kami. Salah kata mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.